jumpa di agenda kita di Bawaslu Ponorogo Channel. Kali ini kita berbincang bersama dengan komisioner salah satu kota yang berada di ujung paling barat Indonesia, yaitu Kota Sabang. Ya, kita sudah terhubung dengan Mas Afri, ya, bahwa Mas Afri ini divisi pengawasan. Ya, kita sudah tersambung, kita sapa. Halo Mas Afri, selamat jumpa di Bawaslu Ponorogo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Joeni. Terima kasih atas invite-nya. Di agenda kita ya, agenda kita itu namanya Bincang Bersama Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Ini di Sabang musim apa sekarang ini? Saat ini lagi musim menjelang musim hujan, Pak. Lagi musim pancaroba nih, ada perubahan cuaca. Tapi hawanya gimana? Dingin, panas atau gimana sana? Awalnya dingin, Pak. Kalau dingin sampai berapa derajat sana itu? Oh, dinginnya nggak terlalu dingin sih, nggak sampai kayak biasa di saja ya? Malang atau apa. Biasa gitu. saja. Kalau sana sekarang musim apa Mas ini? Mau masuk musim hujan nih, Pak. Hujannya biasanya bulan berapa biasanya? Kalau musim hujan biasa bulan Oktober sampai Februari sudah masuk, Pak. Tapi ini bulan Juli sudah mulai perubahan cuaca nih, Pak. Mas bisa cerita nggak Mas Afri ini suka dukanya menjadi pengawas di daerah paling barat Indonesia? Ya, duka-dukanya sih banyak sukanya, Pak. Karena kan kita berada di Pulau Sabang ini kan harus informasi agak terbatas. Kemudian dengan kita bergabung di Bawaslu ini, seringkali kita keluar daerah. SPB ini ke Jakarta, ke Jambi, ke Jawa Timur sana. Jadi kita tahu dengan daerah-daerah di luar sana, Pak. Ya, meskipun lebihnya ya pengawasan, itu hal yang menyenangkan. Gimana Mas? Mas, ini yang dikerjakan apa ini di Bawaslu Kota Sabang saat ini, Mas? Saat ini kita lagi aktif giat pengawasan partisipatif, Pak. Ya. Yaitu kita sudah melakukan kerjasama dengan Persatuan Kecik Kota Sabang. Kalau di sana itu kepala desa, Pak. Ya. Kalau di sini kecik. Jadi kita sudah buat MOU, nota kesepahaman kerjasamanya, dalam rangka peningkatan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada tokoh masyarakat yang ada di desa atau di kampung. Nah, dengan adanya perjanjian tersebut, kita sudah melakukan aksi dengan mensosialisasikan pengawasan partisipatif ke desa. Dan sudah 4 desa yang sudah kita lakukan sosialisasi, sisanya 14 desa lagi masih dalam proses seiring berjalannya waktu. Siap. Sana gimana Mas? Bisa cerita DPT, desa, kecamatannya Mas? Ya, kalau jumlah DPT di pemilu 2019 itu berjumlah 25.471. Ya. Kalau nggak salah. Jumlah penduduk. Kemudian terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kampung dengan jumlah penduduk 40.040 jiwa. Mas, pada pelaksanaan Pileg 2019 dinamikanya gimana nih di Sabang ini yang bisa diceritakan? Pada pelaksanaan pemilu Pileg 2019 agak alhamdulillah aman, Mbak. Aman, lancar dan tertib meskipun ada beberapa pelanggaran atau
persoalan sengketa yang pernah kita tangani. Di antaranya persoalan masalah penetapan pencalonan. Nah, itu ada beberapa peserta pemilu yang mengadukan keputusan KIP tersebut terhadap penetapan pencalonan ke Bawaslu Kota Sabang, lalu kita tangani dengan penyelesaian sengketa proses. Dan kita sudah mengeluarkan 2 putusan dan terhadap permohonan yang diajukan oleh partai pemilu tersebut, Pak. Apa sengketa proses dia tidak memenuhi misalkan kayak dana kampanye gitu kemudian di TMS-kan semacam itu Mas ya? Terhadap tahapan pencalonan. Jadi salah seorang calon itu masuk ke partai lokal, Ya, mengajukan mencalonkan diri ke partai lokal, ya. dan sebelumnya dia sudah menjadi anggota di Partai Nasional dan menjadi anggota dewan. Nah, secara ADRT Partai Nasional tersebut, dia harus mengundurkan diri dari Partai Nasional. Oke, ya, Nah, ya. jadi permohonan itu diajukan ke kami. Mas, kalau sana gimana kondisi kepartaian itu? Partai yang paling berkuasa apa Mas? Kalau di Sabang ini ada 20 kursi DPRK. Dari 20 kursi itu 11 kursi partai lokal yaitu Partai Aceh, kemudian 2 Golkar, 2 kursi Demokrat, 2 kursi PBB, 1 kursi Nasdem. Jadi yang paling dominan di sini adalah partai lokal, Pak. Partai Aceh ya namanya ya? Ya. Mas, sana itu kan kalau kita bicara Aceh itu kan identik dengan syariat, pemberlakuan syariat Islam gitu Mas ya? Kayak berdasarkan pada konon itu. Kalau di Sabang juga diterapkan semacam itu Mas? Ya, benar sekali Pak. Di Sabang juga ditetapkan pemberlakuan syariat Islam. Jadi terkait kegiatan masyarakat yang melanggar syariat Islam itu tentu ditindaklanjut oleh, kalau di sini ada wilayah Husbah, Pak. Semacam wilayah Husbah. Husbah WH. apa itu? Setara dengan Satpol PP, Pak. Satpol PP ya. Terus? Cuma wilayah Husbah ini penanganan pelanggaran tentang syariat. Tentang syariat Islam yang dilanggar. Dia kelompok tersendiri gitu atau include di Satpol PP, Mas? Jadi satu satuan dengan Satpol PP. Oh gitu. Beda. Apa sana yang paling sering dilaksanakan terhadap penerapan hukum Islam ini? Apa cambuknya atau apa, Mas? Biasanya yang paling sering diketahui masyarakat itu? Yang sudah dilaksanakan yaitu hukum cambuk. Bila mana ada salah satu pelanggar atau yang melakukan perbuatan maksiat, misalnya melakukan perzinahan atau berbuat judi, main judi, terus kemudian kalwat, maisir, minum minuman keras, seperti itu Pak. Dan itu dicambuk di masjid, ya, di aula Mas. Di masjid dan waktu hari Jumat gitu ya, setelah Jumatan gitu Mas? Kalau mengenai waktu dan harinya, wewenangnya di petugasnya itu Pak. Oh, nggak mesti hari Jumat gitu ya, biar dilihat banyak orang gitu. Oh, gitu. Mas Afri juga pernah melihat itu ya, semacam itu. Diumumkan gitu nggak sebelumnya? Diumumkan nanti akan ada sanksi semacam itu gitu nggak pada masyarakat itu untuk menyaksikan ya, gitu? Ya, artinya hukuman itu disaksikan oleh masyarakat. Maksudnya ada nggak pengumuman ke masyarakat untuk menonton ini ada hukum cambuk gitu? Ada pengumuman semacam itu nggak? Atau nggak sengaja Mas melihat gitu? Sengaja melihat, karena kan itu dilakukan di tempat umum Pak. Jadi meskipun nggak diumumkan, banyak yang melihat karena itu seberapa sering itu ya, jarang-jarang gitu aja ya? Ya, sepanjang tahun ini belum ada Pak. Kalau di POM tahun 2020 kemarin, 2019 ada beberapa kali.
tapi intensitasnya mungkin sekali gitu Pak, dalam setahun. Kurang lebih 3 ya. Dan itu gimana itu? Penerapan itu berefek nggak kepada tindak kejahatan di Sabang sendiri, Pak, dengan adanya pemberlakuan itu? Mas, efek sih ya, karena kan dengan perlakuan seperti itu secara langsung masyarakat Kota Sabang ini kan sadar bahwasanya kita dalam hal bermasyarakat ini harus menaati peraturan sebagaimana yang sudah ditetapkan, yaitu apalagi kita mayoritas masyarakat harus mengikuti yang sudah disyariatkan. Ya, berdampak Mas ya kepada ketertiban masyarakat itu Mas ya, adanya. Ya, betul Pak, betul sekali. Kalau apa Mas, Sabang itu potensi wisata tradisinya apa yang bisa diceritakan, kita bagikan ke masyarakat? Potensi wisatanya ya terumbu karang, terus biota laut itu ada di Pantai Ibu, Pantai Gapang, terus Pulau Rubiah. Itu kalau belum masa pandemi itu banyak turis asing datang kemari Pak. Jadi mereka diving, snorkeling kan. Kemudian kalau buat tradisi budaya di sini yaitu adanya di kenduri laut, yaitu tidak melaut dalam beberapa hari. Itu yang Membuat apa, sesaji kemudian dibawa ke laut gitu ya? Ya, kalau sesaji itu masih belum kita menganalisa Pak, apa itu sesaji atau enggak. Karena yang jelas ada kegiatan kenduri laut itu kan. Cuma kenduri laut itu kan sekedar kumpul di pantai, kemudian makan rame-rame sesama nelayan itu kan. Kemudian ada klausul ini mengenai tidak melaut dalam beberapa hari. Ada perkumpulan nelayan di situ Pak, di tiap kampungnya kan. Itu kalau Sabang itu yang terbesar Pulau W Mas ya namanya. Karena ada apa itu yang tugu 0 km, bisa diceritakan nggak Pak itu? Apa itu? Ya, tugu kilometer, ya itu Ya, letaknya di Pulau W Pak. Jadi di Sabang ini ada 5 pulau. Luas wilayah Sabang ini 5 pulau meliputi Pulau W, Pulau Klang, Pulau Selako, Pulau Rondo, Pulau Rubiah. Ya. Nah, cuma pulau yang paling terbesar Pulau W. Kalau Sabang sendiri tempatnya di Pulau W. Oh gitu. Kemudian 0 km itu berada di ujung barat dari Kota Sabang. Kalau Kota Sabang ini di tengah kotanya. Kalau kurang lebih jarak dari kota ke 0 km ditempuh jangkanya 23 kilo Pak. Jarak tempuhnya. Itu banyak ya yang pencapaian ke Sabang itu. Karena saya kepikiran juga dulu itu, saya itu pengen Indonesia, saya itu warga Indonesia pengen cari Sabang sampai Merauke. Banyak ya yang mengunjungi. Mainlah kemari. Yang mengunjungi banyak ya sana ya? Alhamdulillah banyak Pak. Beberapa pimpinan Pak kita di Bawaslu RI sudah pernah kemari Pak. Dan itu apa? Dapat apa setelah sampai sana itu? Ya, artinya dapat semacam kenang-kenangan bahwasanya kita sudah pernah menjalankan kaki di 0 km Indonesia. Apa? Jadi ada sertifikat Pak. Oh, semacam sertifikat gitu ya? Ya, jadi sertifikat itu dikeluarkan oleh Pak Wali Kota dan diserahkan kepada pengunjung yang sudah, tapi harus dilampirkan dengan bukti foto. Oh, gitu. Jadi foto kita ditunjukkan ke petugas yang menangani. Oh, gitu ya. Ya seru juga itu ya. Petugasnya itu baru bisa mengeluarkan sertifikat. Ya. Ya. Dinas Pariwisata yang mengeluarkan. Yang utama itu ya. Itu ya. Kalau dari ujung ke ujung pulau itu butuh waktu berapa jam itu di Pulau W itu? Ya, pulaunya namanya Pulau W tapi kotanya Sabang gitu Mas ya? Ya, Pulau W itu hanya kota Pak.
Kota Sabang aja. Jadi Pulau W luasnya kurang lebih 153 kilo. 100? Jadi yang 153 km persegi. Kalau dari ujung ke ujung itu butuh berapa waktu itu? 2 jam gitu ya? Kurang lebih 1,5 jam lah, Pak. Kalau kita mengitari seluruh dari ujung ke ujung kan. Tapi sekitar Pulau W aja. Dan Tapi itu, kalau ke pulau-pulau lainnya kita harus menggunakan sampan atau perahu. dan itu transportnya sudah aspal, sudah fasilitas, sudah nyaman ya digunakan di Sabang itu ya? Alhamdulillah sudah sangat baik, Pak. Untuk transportasi jalannya sudah aspal. Ya, ya, ya. Ini kan ada istilah, kalau sana itu termasuk terluar, terjauh, terpencil gitu nggak ya, Sabang itu? Nggak masuk itu ya? Prioritas gitu. Itu kan termasuk, Pak, terluar, terbatas. Kalau transport sendiri dari Aceh ya, dari Aceh daratan itu yang utama apa ke Sabang itu? Transportasinya kapal, Pak. Jadi ada 2 jenis kapal, yaitu kapal cepat dan kapal lambat. Kalau kapal cepat itu ditempuh 45 menit, kalau kapal lambat kurang lebih 2 jam. Dan itu mobilitasnya Lokasinya dari Banda Aceh ke Sabang. Setiap hari ada gitu kapal itu ya? Ya, tiap hari beroperasi. Karena kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari kita selalu mengandalkan dengan daratan, Pak. Karena kan kita di sini tidak ada persawahan. Jadi kayak beras kita datangkan dari daratan kan. Ada. Kemudian Sawah nggak ada sana? sayur-sayuran. Sawah nggak ada? Nggak ada, Pak. Petani kebun yang banyak, Pak. Jadi yang rata-rata kebun salak. Jadi Mungkin struktur tanahnya nggak sesuai, Pak. Ya, ya, ya. Ya, Mas Afri, ini memberi wawasan kepada kita bersama tentang kondisi Sabang. Yang Sabang itu yang berkesan salah satunya itu ya tadi penduduknya sekitar 40.000 dengan DPT-nya sekitar 20 ribuan, Mas ya. 20 atau 25 ribu tadi, Mas? 25. 25 ribu. 25 dengan mayoritas pemilih itu menggunakan hak pilih memilih partai lokal Aceh gitu ya. Itu kemudian juga yang menarik bagi kita adalah ya ini karena ini wilayah paling barat itu ada tubuh 0 kilometernya di Pulau W-nya itu Mas ya. Ya. Terima kasih Mas Afri ya. Kita sudah bisa bersilaturahmi di udara. Meskipun sinyalnya makasih Pak. Ya, meskipun sinyalnya ya putus nyambung, tapi ya kita tetap semangat untuk bisa menjalin satu kesatuan sebagai sebuah bangsa yang besar itu ya, bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Afri sekali lagi, terima kasih. Ya, sampai jumpa di makasih Pak. Yang lain yang semoga kita bisa dipertemukan mungkin di acara lakon atau yang lainnya. Demikian tadi. Amin. Demikian tadi bincang kita bersama Koordinator Pengawasan Kota Sabang, yaitu Mas Afri. Sampai jumpa di bincang bersama Bawaslu Ponorogo di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.